soal word takjil. Ini jadi bercandaan yang orang jadi nggak sakit hati gitu, biasa aja. Nggak kepikiran bahwa yang pertama akan seviral ini. Kita tuh sebagai pengkhotbah kan kita menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati kita. Kamu juga pernah cerita pada saat di dunia hiburan ini akhirnya terseret ke bagian malam, dugem atau ngapain? Itu. Dunia itu gelap terus aja pokoknya dari Kamis sampai Senin itu. Mami nelpon. Aduh, papi kena serangan jantung. Kena serangan jantung dan asuransi yang ada nggak bisa mengcover semuanya. Mami butuh uang buat papi, tapi nggak punya uang. Di saat saya nggak bisa apa-apa. Wah, itu paling menyakitkan. Seorang anak laki-laki nggak bisa berguna buat orang tua. Wah. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea, hari ini istimewa kita ngobrol-ngobrol sama yang kemarin ramai dan viral mencanangkan untuk word takjil. Ada Pendeta Marcel Sairang. Halo Karo. Terima kasih sudah mau datang di podcast aku. Ngobrol lebih panjang, lebar dan dalam ya. Tidak dikejar durasi ya. Tidak dikejar durasi. Nah, ini sekilas mungkin cuplikannya ya kenapa Pendeta Marcel ini kemarin bisa viral gitu ya soal toleransi. Kalau toleransi kita toleran, tapi kalau soal takjil kita duluan. Gitu. Nah, hari ini sebenarnya harusnya ada tehnya, harusnya ada takjil kalau ada Pendeta Marcel ya. Tapi kan masih pagi jadi belum ada yang buka. Ini kalau kita mau ngobrol dulu. Ini kalau soal biasanya kalau lagi khotbah itu kan pendeta tuh kayaknya identik dengan yang lucu-lucu dan kekinian ya, karena masih muda juga kali ya. Ini salah satunya nih ya. Soal tadi agama kita toleran, tapi soal takjil kita duluan. Banyak wanita yang putus cinta. Oh Tuhan, why? Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Kenapa? Dia oksigen. Teman yang baik adalah yang tulus, dan teman yang tulus pinjam dulu 100 gitu. Ini kan pakai jargon-jargon yang emang lagi viral banget gitu ya. Memang mengikuti juga sosial media dan yang viral-viral. Iya, jadi karena memang kan nggak bisa dipungkiri banyak audiensnya kan juga banyak anak muda yang sangat dekat dengan dunia sosial media. Jadi memang kita pun sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang pendakwa juga harus terus update. Karena memang salah satu yang akhirnya menjadi tujuan kita adalah menyampaikan apa yang harus disampaikan, dan untuk bisa mendapatkan perhatiannya adalah tadi dengan mengemasnya dengan begitu menarik. Jadi dengan bahasa mereka lah yang mereka paham. Pernah nggak ada bikin kayak gini bercanda tapi jemaatnya nggak paham gitu, karena mungkin terlalu update. Dia terlalu update jemaat ini yang mana ya? Gitu. memang dulu pernah. Kenapa? Karena dulu tuh main lempar aja tanpa survei dulu. Nah sekarang karena sering berjalannya waktu, makin lebih mengerti bahwa harus survei dulu. Misalnya mulai dari internal dulu. Kalian ngerti nggak, kan tim saya banyak yang anak muda. Saya tanya, kalian ngerti nggak kalau jokes ini? Kalau mereka sebagian besarnya ngerti, baru saya berani lempar ke jemaat. Kalau enggak, takutnya udah ngomong, nggak ada yang ketawa. Oh gitu ya, ada survei dulu. Ada berapa sih pendeta tuh, timnya ada berapa banyak? Sebenarnya timnya itu kalau yang setiap hari Minggu itu ada 8 orang. Ada 8 orang, tapi yang selalu ikut biasa 3 sampai 5 orang. Nah ini bikin materi-materi gini, itu nulis dulu biasanya. Ada gitu untuk setiap kali mau khotbah. Iya, jadi memang setiap sebelum khotbah itu harus disusun dulu. Namanya itu tadi yang saya pernah sebut ilmu homiletika. Itu ilmu homiletika, ilmu berkhotbah, ilmu berdakwah. Nah itu harus disusun dulu jadi sebuah rangkaian khotbah, baru disampaikan. Jadi bukan langsung tanpa arah. Itu yang bahaya kan. Dihafalin dulu gitu nggak di depan cermin, latihan? Karena sudah bertahun-tahun dulu awalnya begitu, tapi kan sudah bertahun-tahun, jadi ketika kita sudah mengerti urutannya, sudah akhirnya tinggal mengalir begitu aja. Oke, ini menarik.
Benar kan dulu cerita waktu sekolah teologi pernah juga, karena dulu kan dari dunia hiburan ya. Gayanya pernah dikritik karena tidak seperti pendeta pada umumnya ketika menyampaikan. Betul. Jadi kan pada waktu itu ada kelas yang sama, ilmu berkhotbah juga. Kemudian ketika menyampaikan khotbah pada satu ujian khotbah, semua dengan begitu kalemnya, saya dengan berbeda sendiri dengan terlalu lincah kayak cacing kepanasan. Oh, justru terlalu lincah. Terlalu lincah. Jadi memang terlalu aktif, terus isi khotbahnya ya itu tadi dengan gaya yang seperti sekarang, tapi lebih soft sedikit. Kalau sekarang kan udah, kalau dulu kan masih malu-malu, sekarang udah malu-maluin kan. Oh, gitu. Jadi waktu itu tuh ketika di khotbah, nah dosen bilang, ini kamu khotbahnya salah, terlalu entertaining. Terlalu entertaining. Yang benar menurut dosennya harusnya gimana? Menurut dia yang benar itu adalah style bapak-bapak. Oh, bapak-bapak. Iya, bapak-bapak yang, halo saudara, dalam kehidupan kita. Oh gitu. Saya nggak bilang itu salah ya. Ya, tapi kan style orang beda-beda ya. Orang berbeda-beda. Tapi karena saya jadi dosen homiletika juga, akhirnya saya selalu ajar mahasiswa saya bahwa cara kita yang pertama tentunya harus jadi diri sendiri. Yang kedua kita lihat audiens kita. Karena beda audiens, beda cara, beda audiens, beda bahasa. Gitu kira-kira. Kalau jemaatnya pendeta biasanya kebanyakan memang anak muda atau memang begitu? Sebenarnya kan saya satu hari 9 sesi ibadah dari pagi sampai malam. Jam 9 apa jam 9 tuh ya? No, jam 7 sampai jam 9 malam. Wow. Dari jam 7 sampai 9 malam. Kemudian itu berbeda-beda jemaatnya. Itu dari pagi biasanya bapak-bapak, ibu-ibu, banyakan orang tua. Di siang sudah mulai campur. Nah, di sore ke malam kebanyakan anak muda. Nah, cara saya dalam menyampaikan khotbah itu jadi berbeda dalam setiap sesi. Itu tadi, lihat audiensnya. Keren sekali loh. Ini kita belajar ilmu public speaking berarti ya. Oh iya, nanti jangan lupa Ibu Penny Rose punya kelasnya. Oh ya, boleh kalau mau minta diajarin satu sesi, dua iya, sesi. siap. Saya juga siap untuk ikutan ya. Menarik. Iya. Inspirasinya dulu dari siapa? Apa inspirasi? Menemukan gaya. Itu kan kadang-kadang kita kita kan berdasarkan kepribadian. Iya. Tapi kadang-kadang suka ngeliat, oh ini kayak cocok nih. Ada bagian ini nih yang kayaknya aku bisa nih. Ada nggak kayak gitu? Nah, memang pada saat itu saya kan akhirnya nonton pengkhotbah ya yang sudah ada pada masa itu. Tapi memang yang benar-benar bisa sesuai banget dengan cara saya yang terlalu out of the box itu hampir nggak ada. Jadi masih ada yang lucu, ada yang agak entertain, tetapi masih dalam batasan tertentu. Nah, akhirnya ya itu tadi, saya berusaha untuk lewat batas dikit deh. Akhirnya makin kesini yang udah jauh banget ini dianggap normal akhirnya. Oh, kan dulu kan dia anak boy band ya kan. Iya. Boy band yang dulu digadang-gadang akan menyaingi Smash. itu orang TV-nya yang bikin itu. Aku jadi penasaran dulu sampai ditegur dosen, emang gayanya kayak gimana? Contohin dong dikit. Iya, ya mungkin mirip dengan yang sekarang, tapi sedikit masih lebih sopan sedikit. Oh, lebih sopan malah. Iya. Lebih sopan aja ditegur. Ya itu tadi ya, karena mungkin maunya yang itu tadi, bapak-bapak yang diem di tempat, yang nggak kemana-mana. Nah, saya kan kalau nggak ditahan juga salto di mimbar juga rasanya. Bisa gitu. Oke, ini kan masalah intonasi. Katanya punya intonasi yang khas sendiri. Kayak gimana sih? Pengen tahu aku. Nah, dulu karena pernah jadi MC, jadi host, jadi kan kita belajar tentang intonasi. Betul. Kan. Tentang ada saat-saat di mana harus ada dinamikanya, penekanannya, ada yang harus nada tingginya. Nah, dan itulah yang akhirnya dibawa ke sekarang jadi seorang pengkhotbah. Selain yang lucu, pernah nggak bikin khotbah tuh yang istilahnya mengingatkan dan yang mengingatkan yang nakut-nakutin gitu? Oh iya. Okay. Jadi sebenarnya di dalam satu rangkaian khotbah itu jadi memang sama seperti nyanyi, ada saat yang memang slownya, ada yang kerasnya, jadi semua tuh digabung jadi satu. Jadi makanya kalau misalnya dalam satu rangkaian khotbah itu 30-40 menit, ada lucunya, ada belajarnya, ada seriusnya, ada yang benar-benar menghantam hati. Coba dong yang menghantam hati. Aku pengen tahu. Aku pengen membandingkan dengan cara aku membacakan berita yang menghantam hati. Nah, ini yang sulit. Ini sulit. Ini. Kenapa sulit? Iya, ini sulit karena belum kepikiran mau masuk ke mana. Yang pernah dibawain aja. Yang pernah dibawain. Yang pengen denger intonasinya gitu.
Iya, biasanya kan kalau kita opening dulu dengan yang jokes, yang bercanda. Kalau benar, teman setiap kita. Ice breaking dulu tuh ya. Iya, ice breaking. Nah, ketika self defense-nya udah terbuka nih, baru kita masuk dalam kehidupan setiap kita. Nah, misalnya kayak gitu. Atau misalnya kayak gini, misalnya lagi bahas tentang yang namanya perselingkuhan misalnya. Kan hari-hari ini nggak bisa dipungkiri banyak sekali perselingkuhan terjadi. Nah, kita masuk dengan jokes bicara tentang misalnya hari-hari ini kuntilanak ada di mana-mana. Oh iya. Iya, kalau dulu kan kuntilanak cuma ada di pohon, suaranya. Kalau sekarang? Zaman sekarang di mana-mana dan suaranya juga halo Om. Bisa aja. Ini spontan nih. Iya, spontan. Jadi ketika nah, di sini kan ketika jemaat ketawa, akhirnya saya masuk. Jangan cuma banyak ketawa, bertobat. Karena bapak-bapak ingat, istrimu adalah penentu berkatmu. Doa istri akan sangat menentukan berkat suami. Nanti ketika semua meninggalkan, istri yang biasanya akan tetap setia menemani. Nah, situ masuk di situ. Oh, masih lembut juga ya? Iya. Oh, kalau mungkin lihat mungkin agak keras gitu ya. Loh, kemarin saya sempat posting yang terakhir itu tentang keserakahan. Itu kan benar-benar keras banget itu. Nafasnya diafragma terus tuh tekannya tuh. Kayak itu kayak gitu memang diatur atau karena memang ada hal-hal sesuatu tuh yang memang karena berkaitan mungkin dengan pengalaman sehingga itu disampaikannya betul dengan emosi yang real. Memang jadi ketika kita tuh sebagai pengkhotbah kan kita menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati kita. Jadi makanya sebelum kita menulis khotbah, kita doa dulu, dan itulah yang akhirnya menjadi panggilan untuk kita sampaikan kepada jemaat dengan ini kalau bahasa saya boleh pinjam bahasa seorang host Indonesia, Coki Sitohang ya. Dia bilang tuh menyampaikan dengan empati. Jadi sesuatu yang memang dari hati kita. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu dengan hati kan akhirnya semuanya akan ikut terbawa dan akhirnya yang dari hati akan nyampe kepada hati orang lain kan. Tapi benar gak sih bahwa pendeta ini juga suka melihat khotbah-khotbah dari ustadz-ustadz? Iya, siapa aja yang sering Saya suka sih kalau ustadz itu ada Gus Miftah, kemudian ada Habib Lutfi, kebanyakan NU karena memang saya suka pola pikir dari NU kan. Makanya sempat saya bilang ke Habib Jafar, saya kalau bisa saya sebenarnya pengen gabung Banser gitu ya. Kan lumayan kan, pendeta Banser tuh 2 kata lucu kan. Iya, karena memang saya suka dengan konsep Islam Nusantara mereka, konsep toleransi mereka yang bukan hanya menghargai tetapi ikut membantu, ikut menjadi bagian dalam ibadah atau acara umat yang lain, tentunya tidak melewati batas teologisnya gitu. Itu luar biasa. Dan memang kebanyakan juga selalu diselipi dengan jokes-jokes gitu ya. Hal-hal yang ringan gitu ya. Kalau Habib Jafar? Habib Jafar, kayaknya dia yang dengerin saya kayaknya. Ini Habib langsung komplain ya di sini nih. Ya itu biasa bercanda ya, bercanda. Iya. Kalau Habib tuh dia hebatnya adalah memang dia sangat tahu dalam menempatkan diri sebagai seorang Habib industri. Makanya kemarin ketika kita ketemu lagi setelah podcast itu, ketemu lagi saya bilang sharing-sharing ya, karena dia kan Habib industri, saya pendeta baru siap industri. Apa maksudnya Habib industri itu apa maksudnya? Jadi Habib yang atau berdakwah di dalam dunia industri, entertain dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kenal dengan beberapa public figure sehingga ya jangkauannya mungkin lebih luas lagi. Gitu. Ada rencana seperti itu juga, pendeta? Ini yang saya lakukan. Biar jangkauannya lebih luas lagi gitu ya. Aku manfaatkan Penny Rose. Enggak lah ya ampun. Ya, saya diundang. Ya selama itu kebaikan kan lewat mana aja kan bisa ya. Setuju. Betul. Hidup Indonesia. Nah ini ngomong-ngomong ya kan soal war takjil. Nah itu kan sebenarnya ada hal-hal baik ya. Hal yang menyenangkan sekali yang kita rasakan kemarin itu di awal-awal Ramadan terutama ya, bahwa ya ini jadi bercandaan yang orang jadi nggak sakit hati gitu, biasa aja. Itu juga kayak yang dirasakan. Nah, jujur sebenarnya nggak kepikiran bahwa yang pertama akan seviral ini, yang kedua akan direspon oleh orang-orang di luar dari gedung gereja itu. Jadi pikirnya kan ini hanya untuk ya udah internal aja nih. Makanya kan saya selalu bilang bahwa ini rapat internal para takjil warrior nih sebutnya ya.
Karena agen-agen takjil ya. Nah, jadi mikirnya tuh adalah ya di internal aja, dan saya udah coba tanya ke tim. Yang penting ini sama sekali tidak menyinggung. Saya tanya sama teman saya yang banyak saudara-saudara yang Muslim, apakah menyinggung? Enggak sih, aman, karena kan bukan hal yang ini budaya gitu ya. Dan jadi makanya ngomongnya rencananya cuma untuk internal supaya kan yuk semuanya kita di bulan Ramadan ini yuk kita bantu supaya UMKM ini, para penjual-penjual takjil ini yang kalau laris, ya? Betul, yang kalau kata Mama Dede, mereka kan usaha supaya mereka punya kerinduan bisa dapat keuntungan, supaya nanti bulan ketika bisa Lebaran bisa ada lebihnya. Nah, makanya kaget banget sampai segininya, dan ya itu tadi kaget. Tapi ada kekhawatiran nggak? Ini kan zaman sekarang apa-apa dikit viral, dikit viral. Sementara kan kadang-kadang ya itu tadi, khotbah itu kan cuma lingkupnya lingkup internal. Tapi kalau begitu viral kan jadi jangkauannya luas. Sementara tidak semua orang punya pemikiran yang sama. Betul. Makanya pas kaget bangun pagi tuh viralnya udah jutaan yang nonton, kaget sekaligus jujur ada takutnya juga. Nah, tapi kalau mau korelasi dengan pertanyaan sebelumnya, kaget banget juga dengan respon yang begitu indah, respon yang begitu banyak yang menerima dengan dengan ucapan yang begitu manis kata-katanya. Jadi memang akhirnya di saat itu ketika ngeliat, wow, Indonesia tuh masih sesejuk ini ya. Maksudnya Indonesia tuh memang masih toleransi yang tinggi. Cuman memang selama ini tidak terekspos yang toleransinya tinggi. Yang terekspos hanya yang intoleran. Itu karena lagi masanya aja. Iya. Masa yang lagi panas aja ya kayaknya. Iya. Dan memang kan dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Iya. Jadi memang itulah. Ini kalau ngomong war takjil ya kan. Ini udah apa aja yang dibeli nih pendeta? Es buah. Masih tutup. belum. Ini masih pagi belum, jam 3 ya. Tapi udah disiapin panci sih. Gitu, tapi serius dalam kehidupan sehari-hari emang suka beli takjil dari juga? Dari dulu memang sudah sangat dekat dengan dunia pertakjilan. Jadi kan itu kan banyak pilihan, terus enak-enak lagi. Sore-sore kan, di saat orang lain berburu senja, kita berburu takjil. Itu dari kecil gitu juga? Sebenarnya sih gak dari kecil, karena mulai berburunya itu udah mulai agak dewasa, SMA ke atas lah ya. SMA ke atas, apalagi paling klimaksnya ketika udah di Jakarta 2007 itu kan beberapa kali pindah kos-kosan tuh, di dekat kos-kosan itu semuanya ya kan kita tuh anak kosan tuh. Jadi takjil itu adalah cara kita bertahan hidup gitu kan. Jadi kalau apalagi masa-masa yang tidak mudah, pokoknya takjil sama obat mah udah. Masa-masa tidak mudah. Nanti kita bahas ya. Pendeta ini pernah mengalami masa-masa tidak mudah ketika dia ingin menjadi aktor, pengen jadi boy band. Bisa mendeskripsikan dulu itu aktor jenis apa sih, pendeta? Nah, kita tuh palu gada. Pokoknya apa aja yang ada kita sikat. Apapun. Pernah. Udah mau masuk ke situ? Terserah, ya? Bebas. Pernah saya ditelepon, habis casting nih, ditelepon sama agensi. Oke, Marcel nanti datang ya. Jadi pemeran utama. Wah, langsung memang inilah saatnya aku ngalamin yang namanya terobosan dalam hidupku. Belum dikasih naskah apa-apa, tiba-tiba udah langsung peran utama kan. Udah soal kontrak belakangan deh, yang penting peran utama. Begitu nyampe bener peran utama. Film? Itu FTV. Peran utama. Jadi adegannya itu ada adegan berantem. Jadi udah berantem beneran, mungkin karena melihat posturnya cukup tinggi, jadi berantem. Wah itu, totalitasnya harus itu jatuhin badan ke mejanya itu sampai patah beneran. Cuman ternyata yang muncul di layar tuh artis Indra Bruggman. Jadi saya stuntman peran utama. Stuntman-nya tuh terlalu pelan. Tuhan, bayangin. Kok Anda kayaknya senang sekali? Hei, kok Anda kayak senang sekali? Ini cerita sedih loh. Boleh tabok MC nggak sih? Cerita sedih tapi dia ceritanya bangga. Jadi aku terharu. Dan aku jadi pengen nelpon Indra Bruggman. Saya pikir Mbak Ros ini orang baik loh. Saya cerita sedih kok diketawain. Jadi waktu ditawarin, kedengerannya cuma peran utama. Nggak kedengeran stand-in-nya tuh nggak kedengeran ya? Iya, stand-man-nya nggak kedengeran. Kita udah semangat, udah datang. Tawaran jadi apa? Peran utama ya? Sana peran utama. Waduh. Mana udah tulang belakang udah sakit. Masih 2 lagi mejanya ya. Oh Tuhan.
2 lagi. Bayarannya berapa waktu itu, ingat nggak? Oh Tuhan. Nggak ingat? Saya ingat sih. Berapa ratus ribu? Cuman nggak enak terlalu mahal. Saya ngomong ntar dibilang ria lagi. Saya tuh kalau kayak gini tuh saya suka. Nggak apa-apa. Berapa? Pego. 150. 150. Urut ke Seleo 75.000. Ongkos 25.000. 50.000 doang. Tuhan. Dapat nasi kotak nggak? Ada ya. Ada. Lumayan ya. Nasi kotak itu mengobati luka saya ya. Terus sempat ngobrol nggak main Indra Bruggman-nya? Jangankan ngobrol, emosi saat itu saya. Gara-gara lu salah ngomong nih, gue lagi nih patahin meja nih. Enggak lah, dia salah ngomong, mesti ulang adegan. Buat Pak Indra Bruggman, Anda berdosa. Tolong bagian ini pakai lagu yang sedih ya. You raise me up. Enggak lagu apa sih Yang mana? Lagu sedih yang biasa dipakai di TikTok. Dawai. Buat Anda yang nonton, saya diketawain satu studio. Itu masa-masa gelap tadi yang dibilang. Nah, penghiburannya adalah beli takjil. Kan? Jadi makanya itu tadi kalau bilang bisa berempati. Jadi ketika menyampaikan word takjil itu dari hati. Iya betul. Jadi kalau ada jemaat yang bilang menderita, saya bilang saya juga. Saya pernah ngalami. Iya. Kan ini merantau ke Jakarta tahun 2007 ya. 2007 nyampe Umur Jakarta. Berapa sih? Itu masih belia lah pokoknya. 17. Enggak lah, udah lumayan. Udah lulus SMA tuh tapi. Udah sempat kuliah. Udah sempat kuliah S1-nya sudah pertengahan. Terus? Nah itu cuti sebentar. Makanya kan S1-nya itu harusnya 4 tahun jadi 5 tahun. Cuti sebentar tuh kenapa sih kepikiran tiba-tiba pengen ke Jakarta, pengen terkenal, pengen jadi artis atau apa? Nah sebenarnya adalah karena melihat, jujur waktu itu sebenarnya udah nggak mau kuliah lagi. Karena memang orang tua kan nikahnya udah cukup lumayan. Kemudian kakak juga ya dipanggil Tuhan oleh karena sebuah kecelakaan. Akhirnya saya naik pangkat nih jadi anak pertama. Jadi namanya anak pertama kan punya tanggung jawab ya, punya adik lagi kan. Akhirnya singkat cerita, saya sebenarnya nggak mau merepotkan orang tua, jadi makanya sekolahnya STM dulu. Jadi sekolahnya STM, jadi walaupun tampang boyband dulu sekolahnya STM. Oh iya, kami suka kekerasan pada saat itu. Nah akhirnya rencananya nggak mau kuliah, rencana mau kerja. Tapi mami bilang janganlah kamu kuliah lah. Orang tua masih bisa berjuang lah buat kamu kuliah. Nah tapi dalam perjalanan itu saya pikir janganlah adik aku aja yang kuliah, saya ke Jakarta aja lah, merantau ke Jakarta untuk mencari kehidupan. Kemudian yang waktu itu terpikir karena memang sudah dalam dunia entertain sebelumnya, waktu di Manado sudah ikut kayak Abang None dan lain sebagainya, sangat dekat dengan dunia entertain, modeling dan lain sebagainya. Dan saya melihat dunia entertain itu cukup menjanjikan. Itulah yang menjadi tujuan. Oke, kita dunia entertain. Ada yang ngajak tuh ke Jakartanya? Ada orang-orang yang dulu yang waktu ke Manado, kan waktu di Manado ada lomba-lomba modeling dan lain sebagainya. Juri-jurinya. Iya, nah juri-jurinya kan itu orang-orang yang cukup punya decision maker lah ya di PH, di model dan lain sebagainya. Nah mereka yang bilang udah kalau kamu ke Jakarta udah tenang aja kita buka jalan dan lain sebagainya. Ternyata? Hilang tak kemana orangnya. Jadi memang janji-janji surga itu banyak. Jadi datang tuh bawa uang berapa waktu itu ke Jakartanya? Waktu itu sih bawa uangnya 3 juta. 3 juta. Buat hidup bisa bertahan berapa lama tuh kos di Jakarta? Nah waktu itu puji Tuhannya orang tua tuh tetap support. Jadi bukan kalau ada teman-teman yang lain kan mereka datang dengan modal uang udah segitu aja. Habis itu harus survive dengan itu. Kalau ini puji Tuhannya orang tuanya tuh support terus. Jadi tuh habis itu ikut casting. Iya, casting segala macam. Zaman dulu kan belum ada kayak sekarang online Grab dan lain sebagainya. Jadi kemana-mana tuh dulu awalnya taksi, nggak tahu jalan kan. Gaya. Mewah. Tapi itu akhirnya pada saat itu oknum ya, nggak semuanya ya. Oknum taksi itu, waduh, dari sini ke sini diputerin dulu sampai ke jauh banget biar argonya. Iya, pokoknya minta ampun deh. Jadi memang, habis-habisan untuk transport dan lain sebagainya. Akhirnya turun level, naik ojek. Nah, naik ojek itu belum ada online, jadi udah teknik tawar-menawar harus dilatih. Emak-emak glodok kita keluarkan semua tekniknya.
Akhirnya ojek kemana-mana. Yang terakhir, yang ketiga, serta udah makin seret lagi, bajai. Naik bajai. Iya, makanya udah hafal jalan tuh ya? Belum terlalu, tapi ya bajai lah yang menjadi penolong kita kan. Makanya kalau casting dulu mereka nanya, kok kenapa sih suaranya kalau casting gemeter, sisa dari bajai, gitu masih kebawa. Kirain bilang ini vibrasi. Dari bajai, getarannya, itulah akhirnya prosesnya. Aduh ya ampun, jadi segala peran tuh ya, stuntman pernah. FTV, sinetron. Tapi akhirnya pernah dapat peran utama? Oke, puji Tuhannya. Peran utama sinetron pernah, kemudian akhirnya FTV juga pernah. Ya? Nggak dibayar ya. Pernah nggak? Pernah. Bukan yang peran utama kan, kalau udah peran utama kan pembantu utama dan sebagainya kan udah ada kontraknya ya. Kalau itu yang peran-peran yang masih peran-peran biasa tuh ada oknum-oknum lapangan juga yang kita udah standby nungguin kok belum dibayar-bayar. Kan itu kan bayar harian. Dicuekin, ternyata banyak yang kayak gitu. Ya ada juga. Terus kan kamu juga pernah cerita pada saat di dunia hiburan ini demi menjalin link ya, hubungan gitu. Akhirnya terseret kerja yang malam. Apa pergi Kamis pulang Minggu. Sampai Senin, Senin ini orang biasa puasa Senin Kamis. Kamis sama Senin. Kemana ini nggak pulang? Apa itu tidur? Pokoknya serius kayak gitu. Iya. Dugem atau ngapain? Gitu. Dugem. Dunia gemerlap. Pokoknya, waduh, dunia itu gelap terus aja. Pokoknya dari Kamis sampai Senin itu. Karena di dalam terus kan, di dalam satu gedung itu yang saya percaya banyak yang menonton ini mungkin tahu juga daerah mana. Dan pokoknya. Tahu nggak? Tulis di bawah ini ya. Iya. Tapi akhirnya dengan gaya hidup seperti itu benar punya banyak jaringan. Iya, memang jadi punya banyak jaringan. Tetapi itu tadi ya, waduh, memang mengerikan sekali. Kehidupan itu. Iya, karena kan mikirnya kan memang, ini ya memang harus begini nih. Karena belum tahu apa-apa dan banyak teman-teman juga bilang ya, lu kalau mau sukses di entertain ya harus begini, harus bergaul dan lain sebagainya. Segelap apa sih? Gelap banget. Pokoknya sangat-sangat gelap. Semua kegelapan dunia ada di situ. Semua kegelapan dunia ada di situ. Yang paling mengerikan sampai mungkin makanya saya bilang ke jemaat ya tentang kehidupan saya. Maksudnya itu dunia memang sangat gelap. Sampai iblis pun mungkin ngeliat kita sampai, gua aja iblis nggak gitu-gitu amat. Jadi bisa dibayangkan. Ini bener tadi cerita serem tapi jadi lucu ya. Saya lagi serius loh. Iya. Ini podcast ini loh kan, inspirasi ya. Iya. Terus itu pernah konflik batin nggak? Kan sudah menjadi jemaat Tiberias waktu itu ya? Udah jemaat Tiberias waktu itu, betul. Konflik batin nggak? Iya, pertentangan sekali memang. Karena mikirnya, gini banget gitu ya. Tapi di sisi lain kayak itu tadi ya, karena pemahamannya dan imannya juga mungkin masih bertumbuh ya. Jadi masih udahlah begini kali. Ya memang harus begini mungkin ya. Tapi ketika nanti ke gereja itu nangis lagi terus karena ngerasa kotor banget, ngerasa berdosa banget. Tapi karena lingkungannya, makanya kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi akhirnya karena lingkungan yang sana jadi kesana. Siapa yang ngomong bahwa harus begitu untuk mendapatkan jaringan? Orang-orang pada saat itu. Dan memang orang-orang yang di dalam situ juga orang-orang yang decision maker di dunia entertain. Siapa orang-orang namanya? Penting. Ini pertanyaan yang berbahaya. Lebih baik saya. Itu aku jadi pengen tahu yang itu jadi kepo. Iya. Banyak. Bahkan ada yang. Nah, tapi nanti kita ke sana ya, bahwa banyak yang sekali lagi memang mereka decision maker-nya. Dan mereka ada di dalam sana. Dan karena saya tinggal dekat sana, saya sering ditelepon. Saya temenin saya dulu. Waduh. Daerah mana sih tinggalnya waktu itu kosnya? Kota. Big Mango. Big Mango. Mangga besar. Iya. Efeknya apa? Banyak duit? Justru duit juga enggak. Ya itu tadi ya, dapat peran, dapat apa. Tapi habis duit di situ. Tetapi pada akhirnya yang pertama ya habis duit, kesehatan juga rusak. Itu tadi ya udah lebih banyak ruginya dan banyak teman-teman yang satu geng itu sudah meninggal. Karena itu gaya hidup. Senin ketemu Kamis ketemu Senin, nggak makan juga nggak bener, nggak tidur. Paling kalaupun mau pulang cuma pulang mandi, itu pun sambil angkat tangan biar capnya nggak hilang. Itu udah jadi boy band? Belum.
Pada saat itu belum jadi boyband, masih yang FTV, sinetron dan lain sebagainya. Pas sakit itu pas kapan? Pas lagi sinetron, FTV dan lain sebagainya. Belum boyband tuh? Belum boyband. Boyband itu sudah mulai dalam transisi, sudah dalam dunia. Udah ketemu terang nih. Udah ketemu terang. Dan di situ ketahuan bahwa sakit. Di saat yang masih dalam dunia entertain, yang di awal yang syuting. Itu. Disitulah prosesnya. Itu benar-benar di saat teman-teman udah banyak yang jatuh-jatuh satu persatu. Sakitnya yang dirasakan apa sih waktu itu? Lemas, jadi, pusing. Lemas, pusing, nggak enak badan, terus lebih kepada itu tadi daya tahan tubuh kok jadi gampang sakit dan lain sebagainya. Ternyata itu tadi banyak organ tubuh yang kena dampak dari gaya hidup yang sangat nggak sehat tadi. Sempat divonis hidupnya tinggal beberapa bulan? Tidak lama lagi, jadi tidak bilang beberapa bulan, tetapi hidupnya nggak akan lama lagi. Begitu dengar itu, vonis itu dari dokter? Kaget dan ya nggak bisa terima. Makanya kemarin kan ketika ditanya di Rumpi itu kan memang sampai udah nggak bisa nahan karena teringat lagi masa-masa perjuangan itu kan, masa-masa dimana kayak Tuhan aku belum mau mati Tuhan, aku masih punya orang tua yang harus aku bahagiakan. Apalagi kan memang merantau ke Jakarta kan maunya untuk membahagiakan orang tua. Tapi kalau sampai aku kenapa-napa, mami papiku udah pernah kehilangan kakak nih. Kalau harus kehilangan aku juga bagaimana mereka? Jadi makanya sampai oh Tuhan, itu makan 6 bulan tuh nangis terus. Setiap hari nangis, setiap duduk nangis, setiap jalan nangis, di angkot di mana lagi jalan gitu. Dalam perjalanan, hati itu pokoknya hancur banget deh. Hancur banget. Sempat cerita ke orang tua? Enggak pernah. Sampai hari ini makanya orang tua ketika ini viral gitu kan dengan kesaksian-kesaksian dan lain sebagainya, orang tua kaget gitu. Sampai emang apa sih? Kok kayaknya Karos lebih tahu daripada Mami. Iya. Karena dia Mami saya gitu enggak ya? Mami nonton terus biar kita tahu nih yang tidak diceritakan sama anaknya ini Mami. Iya itulah makanya ya proses yang panjang lah. Jadi satu ya tersadar bahwa tujuan awal ke Jakarta itu adalah untuk membantu meringankan beban orang tua, tapi justru malah hampir jadi beban untuk orang tua. Hampir jadi beban. Walaupun memang sebelumnya udah jadi beban sih karena transfer duit terus. Jadi belum sempat transfer ke orang tua nih. Puji Tuhan sekarang mereka sudah bahagia. Enggak yang dulu. Dulu wah kita jadi beban keluarga dulu. Bener, setahun di Jakarta itu yang tadinya mau meringankan beban orang tua masih terima uang saku. Terus bukan hanya setahun malah cukup panjang. Cukup panjang. Makanya itu tadi ya cukup membebani. Makanya orang tua sampai habis-habisan tuh. Terus apa kemudian? Kapan mulai ketemu terang? Atau apa? Titik itu kan udah titik rendah atau masih ada lagi titik rendahnya lagi untuk bisa akhirnya itu benar-benar titik terendah dan akhirnya memutuskan untuk Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan aku untuk hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Momennya apa waktu itu? Ingat nggak waktu berdoa itu? Itu selama 6 bulan nangis terus setiap hari, setiap saat. Tapi kan itu tadi karena sering ibadah kan ya, sering ke gereja. Nah di proses itulah akhirnya itu tadi dikuatkan. Akhirnya memang Tuhan tuh memang sepertinya izinkan semua itu, bukan sepertinya ya, memang pasti ya. Tuhan izinkan semua itu untuk mengarahkan kita pada kebaikan. Roma 8 ayat 28 kan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Makanya Tuhan izinkan itu untuk akhirnya saya untuk ayo beri dirimu untuk full kasih hidupmu untuk Tuhan. Jadi saya janji Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan aku untuk hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi nggak kepikiran jadi pendeta. Mikirnya pokoknya ya tetap dalam dunia entertain, tetapi seperti mungkin artis-artis yang sukses ketika dalam keberhasilannya, kesuksesannya. Jadi apa yang diubah? Tinggalkan semua pergaulan itu. Tinggalkan semuanya. Walaupun dengan resiko. Nggak dapat job. Iya, nggak dapat job. Dan kehilangan semuanya. Iya. Beneran nggak dapat job? Waktu itu karena udah kontrak, jadi masih ada sempat. Tapi setelah itu udah nggak ada yang diperpanjang lagi. Udah perlahan, udah mulai hilang lagi. Digantikan dengan orang lain. Terus apa yang terjadi habis itu? Ya berjuang, cari. Akhirnya udah, kayaknya aku nggak bisa lagi nih berharap di satu dunia ini. Akhirnya yaitu dalam proses Tuhan arahkan ke
ada saudara bikin acara ulang tahun. Akhirnya di situ ada event organizer. Kemudian mereka ngelihat saya, kamu mau nggak jadi, waktu itu jadi kita jadi pengisi acara. Pengisi acara naik kuda, kayak jadi pangerannya gitulah. Kudanya diambil dari itu, yang di Kemayoran, yang kuda buat delman. Jadi ketika dinaikin dia loncat, jadi hampir korban jiwa juga nih. Jadi tapi nggak apa-apa ya, demi totalitas ya. Ya jadi akhirnya mereka lihat, oh ini orang ini unik juga nih, ini nyentrik juga nih, berani-beraninya naik kuda. Akhirnya mau nggak gabung sama IO kita? Nah itulah titik awal belajar tentang public speaking, belajar tentang MC dan lain sebagainya dari event organizer. The power of kepepet nih, wah udah nggak ada penghasilan, nggak pernah MC, ya udahlah ambil aja lah. Dan masih sakit tuh? Udah dalam proses pemulihan. Dalam proses pemulihan. Ya itu udah 2009. Dan baru dari situ terus kemudian ada dibentuk boy band itu? Boy bandnya itu di 2011. Jadi dari situ MC. Salah satu teman di dalam situ ternyata temannya produser. Jadi dia merekomendasikan saya untuk masuk di boy band itu. Memang Tuhan udah atur semuanya, hal-hal yang nggak terduga memang Tuhan udah atur. Tidak perlu ada di kegelapan itu. Iya, betul. Dan ada jalan yang lebih terang. Iya, betul. Dan akhirnya terpulihkan, dan akhirnya sekarang jadi pendeta takjil. Sebelum jadi pendeta takjil, dia adalah boy band. Kita lihat dulu cuplikan penampilannya berikut ini. Jadi bisa nyanyi. Oh, saya pikir lagi iklan. Agak ada iklan di sini. Oh, nggak ada ya? Jadi bisa nyanyi pendeta. Udah pendeta TV sekarang. Udah bisa nyanyi beneran. Udah bisa, udah latihan. Karena udah latihan. Iya, udah nggak bisa ini kan. Kan dari dulu, dari itu sebelumnya emang bisa. Kan anak STM. Anak STM kan itu kan bukan nyanyian tapi teriakannya kan, maju gitu. Apa lo? Nah gitu. Belajar nyanyi kapan? Ketika sudah mulai jadi itu tadi. MC sih belum ya. Mulai ketika udah mulai bantu-bantu pelayanan di gereja, jadi singer. Oh. Jadi kan bantu-bantu juga dari awalnya usher, kemudian akhirnya jadi singer, itu kan nyanyi. Oh, jadi pelayanan gereja itu masih bantu kegiatan gereja, ikut kur juga, betul, nyanyi. Lama-lama udah nyanyi. Gak fales untung ya. Nah, waktu itu kan singer. Singer itu jadi ada WL yang nyanyi di tengah, kita tuh yang di belakang, yang di samping yang nyanyi. Nah, itu juga lip sync sebenarnya. Tapi kan karena udah latihan di boy band, jadi udah profesional, nggak ketahuan. Oh, jadi di antara boy band dan penyanyi di gereja ini saling ini ya, kadang ini lip sync, kadang ini lip sync. Betul. Kayak sama aja ya. Jadi dua-duanya lip sync. Iya, betul. Hidup lip sync. Iya. Kan ada gerakannya. Betul. Ibu Kak Ros nih jago juga. Masih ingat gak, Gay? Masih ingat gak, Gay? Oh, ada dong masih. Lagunya gimana? When I say love. Ini itu anchor gitu dipakai juga nggak pada saat khotbah? Iya, betul. Tapi memang ditahan, tidak se-powerful tadi. Nanti jemaatnya nonton, wah najis nih pendeta gitu. Itu yang bahaya. Oh iya. Coba bayangkan Kak Ros jadi umat saya, tiba-tiba lihat pendetanya begitu, saya pasti kan ya nggak apa-apa kalau dari hari pertama udah begitu ya. Iya. Karena lama-lama biasa. Tapi kalau hari pertama kayak bapak-bapak, hari kedua beda, nah itu yang agak aneh sih. Nah justru kita pertama kali itu masih kalem-kalem dulu. Oh. Kita kan personal branding tuh penting kan. Iya. Jadi, kalau langsung udah begitu udah sesat nih. Oh gitu kan. Oh, jadi takjir war ini adalah titik balik kayaknya. Ini salah satu klimaks dari seorang lebih tahu lagi ini pendeta Marcel seperti ini gitu gayanya. Ini sebagai seorang pendeta yang relatif muda lah ya gitu ya. Nanti buka puasa mau makan apa? Asik. Pernah nggak sih ada yang meragukan gitu? Ini masih muda nih. Iya. Punya pengalaman apa sih, hidupnya seperti apa sih kan gitu. Tadi kalau mau berkhotbah kan harus punya pengalaman juga yang bisa diceritakan. Betul. Memang jadi pendeta muda dengan tampilan muda dan belum dikenal. Pada saat itu awal mula pelayanan itu beratnya bukan main. Kenapa? Karena audiensnya jemaahnya kan banyak yang orang tua, banyak orang dewasa, dan nggak bisa dipungkiri ada banyak orang menatap dengan wajah penuh dengan keraguan, menatap dengan wajah menganggap remeh. Bahkan bukan cuma di antara jemaat, teman-teman
sesama pelayan pun, bahkan ada oknum-oknum pendeta pun yang udah senior dan lain sebagainya melihat, paling bisa apa sih mantan boyband, paling di mimbar dia joget gitu. Anak FTV nih skuter gitu ya. Iya, jadi pokoknya tetap ditekankan sekali skuter lagi. Pendeta sendiri kemarin ngomong dia skuter. Iya. Jadi akhirnya itu dengan tatapan, kan kita kan udah baca ya body language orangnya, dan tatapan merendahkan itu udah sangat terasa sekali. Belum lagi diomongin di belakang, paling apa sih dia, nggak, ternyata ada tim yang di situ juga gitu. Tapi gitu ya, balik lagi kepada mindset ya. Saya dulu semakin direndahkan, saya semakin termotivasi untuk menunjukkan betapa besarnya Tuhan dalam saya. Jadi oke, nggak apa-apa. Saya mungkin nggak bisa apa-apa, tapi saya punya Tuhan yang hebat. Jadi semakin dianggap remeh, semakin direndahkan, saya semakin termotivasi untuk ayo, aku bisa. Ada nggak sih ayat atau beberapa ayat yang itu pendeta merasa ini kena banget gitu dari pengalaman pendeta, yang itu yang kemudian juga sering disampaikan kepada jemaat? Ada 3 ayat ya. 3 ayat. Yang pertama adalah waktu ketika memberi diri untuk dibaptis hidup baru ya, untuk benar-benar bertobat, adalah itu dua ayat dari 2 bagian yang berbeda, tapi sewaktu ketika saya baca tuh muncul bicara tentang berpalinglah kepadaku maka dirimu akan diselamatkan. Kemudian di selanjutnya bilang begini, maka segala kehendakku akan kulaksanakan. Nah, makanya itulah yang akhirnya menjadi titik balik untuk hidup baru. Kemudian yang selanjutnya Yeremia 29:11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi sekali lagi untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi waktu itu dikuatkan bahwa mau seperti apapun keadaanku hari ini, Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah buatku di kemudian hari. Kemudian salah satu yang tadi saya sebutkan, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Tuhan tuh bekerja dalam segala sesuatu. Dalam masalah, dalam tantangan, persoalan kehidupan, Tuhan bisa bekerja, izinkan itu datang dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Melalui proses yang titik terendah tadi kan akhirnya saya memberi diri untuk Tuhan. Coba kalau nggak ngalamin itu, mungkin makin tetap di gelap itu. Betul, dan baru sadar mungkin sudah selesai seperti teman-teman yang lain. Jadi makanya itu yang akhirnya ketika hari ini ngadapin masalah, tantangan, persoalan kehidupan, selalu ingat Tuhan bisa bekerja dalam hal ini untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanku. Iya. Ada yang lebih gelap lagi nggak pengalamannya selain itu tadi yang hidupnya tidak lama lagi? Itu udah memang paling gelap. Itu aja saya kalau ingat-ingat lagi itu ya, itu udah gelap banget. Itu kalau mau lebih gelap lagi itu udah neraka kayaknya itu tuh. Itu udah gelap banget rasanya. Karena mau hampir mati. Itu dampak ya, hampir matinya dampak ya. Tetapi apa yang terjadi dalam proses itu yang, wah, saya aja kalau ingat itu, Tuhan kok aku pernah bisa begitu ya. Apanya? Yang mana? Bagian mana? Semuanya. Itu tadi kan Kamis ke Senin itu kan hari yang panjang, 1 hari 24 jam nggak tidur. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam masa. Ngapain aja sih pendeta? Aku jadi penasaran. Segala macamnya. Gelap banget. Gelap banget. Sampai tadi pendeta bilang, mungkin setan kalau lihat, gue juga nggak segitu-gitu. Iblis nggak gitu-gitu amat. Betul. Karena memang waktu saya nyampe ke situ aja saya kaget gitu. Oh Tuhan, kayaknya neraka modelnya begini kali ya. Tinggal cuman beda suhunya aja. Itu dingin kalau neraka panas. Karena memang udah benar-benar mengerikan banget. Mengubah temperamen nggak? Lumayan. Maksudnya apa? Kadang-kadang kalau di tempat gelap itu mungkin kita jadi lebih emosional, marah, lebih apa? Oke. Penguasaan, karena di dalam itu kan penguasaan dirinya jadi hilang kan, dengan segala macamnya. Jadi pertahanan diri untuk menahan. Udah, bahkan kesadaran pun minim kan. Pokoknya bener-bener udah nggak tahu ya, emosi juga udah nggak jelas. Pokoknya. Tapi ngerasa kotor di situ. Banget lah. Proses itu yang kalau diingat-ingat, kok bisa gitu ya? Kok bisa ya? Tapi itu ya Tuhan izinkan ya. Pada saat itu lagi di gelap itu sempat ingat kayak orang tua di rumah. Ada saat-saat begitu ya, ingat bahwa harus batasi nih, nggak boleh sampai ke titik-titik tertentu ini.
Makanya ada saat dimana memang untuk hal tertentu memang saya menahan diri saya untuk nggak nyampe ke sana. Tetapi yang lain, waduh, udah. Ada momen traumatis nggak ketika melihat teman yang nggak bisa survive? Ya lah. Ya, apalagi ngeliat teman dekat sendiri kan, tiba-tiba meninggal dengan cara yang mengenaskan itu, sedih banget lah, sedih banget. Tapi waktu itu pada saat melihat teman meninggal itu belum ada energi yang cukup untuk berbalik. Memang kadang-kadang tuh harus kena ke diri sendiri kan baru. Kadang-kadang kalau baru lihat tuh kadang-kadang tuh belum cukup menyadarkan. Mesti kayak kalau baru disentil tuh kadang-kadang kan orang kan belum ngerasain ya. Jadi ini mesti digampar dulu. Digampar dulu. Baru sadar ya. Apanya yang membuat kata dokter yang mengatakan hidupmu tidak lama lagi sehingga sampai nangis berhari-hari? Ada apa kata-kata apa atau apa yang dilihat atau apa yang dirasakan yang membuat sampai berbulan-bulan hanya bisa menangis? Iya itu dilihat, dirasakan, diterima. Ya itu tadi. Oh ini nggak bisa nih, ini kalau begini udah parah, udah rusak. Ini bisa nggak akan lama. Gitu. Jadi akhirnya pas kaget, waduh, sampai segininya. Nggak percaya? Percaya dengan vonis itu karena artinya dari orang yang berkompeten. Dan di badan ngerasain? Iya, cuman nggak percaya dengan kenyataan yang harus terjadi. Konsekuensinya tuh Tuhan kayak terlalu berat. Memang sih kalau mengingat-ingat ya memang udah layak ya dengan apa yang sudah dilakukan konsekuensinya. Tapi ada ketakutan masuk neraka. Pada saat itu tuh lebih kepada yang jadi pikiran tuh ketakutan untuk meninggalkan orang tua sih. Karena kan rasa sayangnya ya. Kalau saat itu justru kepikiran bahwa ya memang udah layak, ya, sudah sangat kotor. So, kalau nanti aku neraka nih, ya memang udah layak. sampai pada titik itu gitu ya. Tapi kepikiran Tuhan, orang tuaku masih ada adikku Tuhan. Dan kondisi orang tua pada saat itu seperti apa? Lagi sulit sekali, lagi sangat sulit. Karena kan udah habis buat anaknya kan, untuk ngebiayain anaknya. Terus. Bapak sehat waktu itu. Nah di saat itu lagi, waduh, satu titik di mana Mami nelpon. Aduh. Memang kalau Jose hebat tuh loh. Pasti udah lari loh dari tadi. Tapi gak bisa lari ya. Ya itu satu titik Mami nelpon bahwa papi kena serangan jantung. Papi kena serangan jantung dan asuransi yang ada gak bisa mengcover semuanya. Mami butuh uang buat papi, tapi gak punya uang. Di saat saya nggak bisa apa-apa. Wah itu paling menyakitkan. Seorang anak laki-laki nggak bisa berguna buat orang tua. Wah. Ya itu paling sakit. Pada saat itu ngomong apa sama Mami? Saya nggak bisa berbuat apa-apa sih, bilang Mi. Doa ya, berdoa ya. Mami pinjam sana, pinjam sini. Anda berhasil ya. Jadi itu ternyata. Tapi ya memang itu memang momen paling ngerasa kayak nggak berguna gitu. Laki-laki yang katanya mau jadi tulang punggung keluarga nggak berguna. Gak bisa ngapa-ngapain. Dan akhirnya sampailah di doa itu untuk kembali. Ketika kembali ke Tuhan, Tuhan yang perbaiki semuanya. Ya. Nah sekarang tuh salah satu tujuan saya adalah itu, bahagian orang tua. Semuanya saya rela lakukan supaya mereka bahagia. Karena kan gak akan selamanya sama orang tua kan. Ada saat dimana, waduh, saya akan merindukan bersama mereka. Jadi selama Tuhan masih kasih kesempatan ya, I'll do it my best.
Kapan orang tua tahu cerita ini? Kayaknya baru sekarang deh. Baru di sini. Belum pernah ngomong? Belum. Pada saat dari Jakarta pulang lagi ketemu orang tua? Saya nggak mau membagikan kesedihan. Pokoknya yang saya mau tuh orang tua saya tahu saya bahagia aja. Tahu saya senang aja. Karena saya pengen bahagiain mereka. Sekarang ketika orang tua melihat gitu, dia jadi pendeta. Ya. Apa yang pendeta lihat di mata mami, di mata? Ya, puji Tuhan sih mereka senang ya. Puji Tuhan mereka senang, mereka sangat mengucap syukur. Bahkan sekarang apalagi mami saya udah mulai sombong ya. Iya, udah masuk TV lagi anaknya kan, udah terkenal, ditelepon sama semua orang. Mami saya yang lebih rasa artis daripada saya sekarang. Buat mami, bertobat mami. Jangan sombong. Ya kan dikit lah, dikit baru sombong dikit dimarahin anaknya. Tidak boleh Mi ya, kesombongan awal mula kejatuhan Mi jangan. Tapi ya puji Tuhan lah, ngeliat tawa mereka, senyuman mereka tuh ya, happy banget lah, bersyukur banget gitu. Jadi sekarang sudah merasa bisa membahagiakan orang tua? Belum sempurna tapi apa yang kurang? Sangat senang. Masih pengen melakukan apa lagi? Sebenarnya dulu waktu kecil tuh punya 3 hal. Punya 3 mimpi. Seorang anak muda masih kecil punya 3 mimpi bahwa pengen bahagia orang tua, pengen ya itu ya. Waktu itu pikirnya pengen bawa mereka ke tanah perjanjian, pengen kasih mereka mobil karena dulu kita pakai mobil perjuangan kan, yang hemat bensin karena harus didorong jadi hemat bensin. Makanya bensin 1 liter bisa, mobil lain cuma 12 kilo itu bisa 50 kilo karena 38 kilonya dengan dorong gitu ya. Dan yang terakhir tuh 1 kasih cucu. Ya puji Tuhan semuanya sudah. Semuanya sudah terjalan, sudah tergenapi, tercapai. Sekarang pokoknya udah bahagiain mereka apapun yang mereka mau, yang penting mereka bahagia. Nah, sampai punya cucu nih, dari yang tadinya hidupnya udah nggak lama lagi, jadi pendeta. Ketemu istri gimana? Waktu boyband. Waktu boyband. Dia apa? Manggung. Ininya? Fans. Dia dulu Marcel Lovers bilang. Enggak. Nanti kalau istrinya nonton apaan, nggak ada. Kamu tidur di luar. Nah, jadi cuman mungkin dia nggak mau mengakui kali ya. Tapi waktu itu manggung di sebuah acara, dia datang minta foto sama temennya. Ngakunya sih aku dipaksa sama temanku. Ya, dia minta foto. Tapi jujur memang pas ngeliat pandangan pertama juga udah jatuh hati. Iya, langsung pandangan pertama. Tapi benarkah pada saat itu dia masih anak sekolah? 1 SMP. Masih kecil banget. SMP. Tapi karena tinggi kan, jadi casing menipu. Kirain udah dewasa. Kita udah terpesona. Waduh, masih SMP. Masih bocil. Terus? Iya, akhirnya ya udahlah, kita kan realistis, nggak mungkin juga kita pacaran sama anak kecil kan. Ini udah kita ya udahlah, melupakan lah. Terus? Akhirnya sempat bertemu lagi karena memang mamanya juga event organizer, ngundang boy band. Nah, ini memang ketemu kedua kali. Setelah itu lama nggak ketemu. Di saat usia, nah itu kan perjalanan cinta cukup panjang tuh. Gagal, udah mau menikah, gagal lagi. Sama yang ini? Sama yang sebelum-sebelumnya. Sama yang lain lagi? Iya, sampai udah foto pre-wedding. Oh, ada? Iya, udah di pinggir pantai, udah tunjuk-tunjuk langit. Udah DP gedung tuh? Udah, gedung sih belum. Ya, cuman udah ini bajunya ini. Karena gedung kan udah mikir, oh tenang, ada bisa di gereja, ada gedungnya, jadi aman lah ya. Jadi pokoknya udah banyak aja ya. Tapi kan kita kan doa terus, Tuhan bagaimana nih Tuhan, bagaimana nih Tuhan. Ternyata bukan itu emang jodohnya. Ternyata gagal, di terakhir gagal, kecewa, sampai mikir Tuhan, siapa sih jodoh aku Tuhan? Karena ini, waduh,
udah usia yang tidak muda lagi nih. Itu Tuhan. udah jadi pendeta. Udah jadi pendeta. Nah apalagi kan omongan jemaat kan, wah ini pendeta dong umur segini, pilih-pilih kali. Kalau masih kata-katanya pilih-pilih kan ya udahlah okay kita masih terima. Kalau misalnya bilang playboy, kita masih bisa terima lah ya. Yang bikin sakit hati tuh ini pendeta kayak homo deh. Dah Yesus Tuhan. Oh Tuhan. Wah boy band nih. Wah, Wah di luar. Wah. Nikah. Wah Tuhan. Makanya Tuhan tidak. Gemulai nih kayaknya. Iya oh Tuhan. Malah kadang-kadang kita impersonate. Hus, hey. Lagi puasa. Pendeta pun ternyata mengalami yang diomongin. Diomongin. Oh Tuhan. Hey buat kamu yang suka gibah, bertobat. Bebannya berat juga ya. Karena kan dilihat banyak orang kan, jadi kadang-kadang omongan macam-macam. Belum lagi kalau memberikan khotbah tentang hubungan suami istri, pasangan. Kalau mau pasangannya belum punya gitu nggak? Iya, so ngatur rumah tangga orang belum berumah tangga gitu kan. Itu kan, jadi waduh Tuhan berat juga ya. Jadi akhirnya itulah proses yang tidak mudah. Akhirnya tiba-tiba pas lagi buka sosial media, muncullah story si wanita ini yang dulu kelas 1 SMP. Loh, kok udah dewasa nih? Tiba-tiba getaran-getaran itu muncul lagi. Terus? Ya, sebagai seorang yang pejuang tangguh, kita langsung DM dong. Hai. Halo, Dek. Oke. Berapa yang di DM, ada berapa banyak? Satu lah, satu yang di Instagram itu. Enggak lah, bahal udah masa begitu masih aja. Nah satu aja ya. Bener satu bener. Ntar kalau nonton bahaya. Satu. Ya responnya baik. Akhirnya udahlah. Ya ampun, jadi pertemukan dari sejak SMP. Iya. Akhirnya bertahun-tahun kemudian. Bertahun-tahun kemudian, memang Tuhan atur semuanya dari awal. Dan sekarang punya satu anak. Ketika jadi bapak gimana rasanya? Wow, itu luar biasa sih. Kaget perempuan. Anaknya perempuan lagi? Iya. Jadi saya tahu kalau nanti dia ada yang datang ke rumah, saya akan bilang sama laki-laki yang datang, saya tahu otakmu nak. Papanya jauh lebih berpengalaman daripada dirimu. Tidak semudah itu Amira. Gitulah kira-kira ya. Kalau besok anaknya ingin terjun ke dunia hiburan, pengen jadi artis sinetron, boleh nggak? Boleh. Yang pasti tetap pintar-pintar dalam memilih pergaulan. Sebenarnya kan dunia entertain itu tidak, artinya gini, tergantung dengan siapa kita bergaul. Selama kita tahu bergaul dengan orang yang tepat, dunia entertain itu adalah dunia yang baik. Ciri-ciri yang harus dijauhi bergaul dengan orang ini di dunia entertain yang harus dijauhi, pendeta sebutkan. Satu. Yang pertama. Namanya Kamarudin, bukan? Itu suka dunia malam. Suka membuang-buang waktu, suka lakukan itu tadi hal-hal yang useless lah. Itu yang paling utama. Spesifik dong, useless itu apa? Ya itu yang kegiatan-kegiatan yang merusak kesehatan. Lakukan hal-hal yang nggak bermanfaat. Kalau ini kan kita bermanfaat. Oh iya. Ini kan berbagi, ini kan berbagi kisah ya. Iya. Jadi yang suka ya tadi dugem itu dunia malam. Yang tidak bisa mengontrol batasan-batasan. Iya. Menggunakan obat terlarang gitu-gitu segala macam. Betul. Karena pergaulan bebas. Betul. Karena kan dulu pandangan bahwa kalau kita bergaulnya bagus, artinya kita masuk ke dalam dunia seperti itu, nanti bisa menunjang kita. Ya mungkin sedikit ya, tetapi kan yang paling utama adalah ketika kita benar-benar punya kualitas. Makanya nanti kalaupun dia akan masuk dalam entertain, saya akan arahkan tetap kualitas yang ditingkatkan. Karena kalau udah jadi emas, mau dimanapun tetaplah emas kan. Dan jangan lupa semuanya Tuhan yang sudah atur. Yes, betul. Yes. Anda ada di acara Hidayah. Kolaborasi. Akhirnya sembuhnya gimana itu, pendeta? Dengan sendirinya, mujizat. Akhirnya kan
Setelah itu ini kan berobat perlahan tapi pasti tubuh makin sembuh dengan seiring berjalannya waktu. Artinya kita tinggalkan gaya hidup yang lama, kita hidup sehat, kita hidup teratur. Itu semuanya semuanya semakin baik. Lambung jadi kembali jadi lebih sehat dengan gaya hidup yang tepat. Ya udah akhirnya. Tapi minum obat itu waktu itu ke dokter dikasih obat. Ada obatnya. Harus dikasih obat, vitamin juga. Itu semuanya harus dikonsumsi. Ketika datang lagi ke dokter bilang apa ketika keadaan semua membaik? Nah, nggak datang ke dokter itu lagi. Udah takut, trauma. Oh, nggak ke dokter itu lagi? Iya. Akhirnya sampai satu titik memutuskan untuk general check up semuanya. Dan puji Tuhan semua pada saat tahu bahwa ini membaik gitu. Iya, puji Tuhan. Apa reaksinya yang dirasakan apa? Langsung ya udah mengucap syukur. Memang awalnya kan udah beriman, aku akan sembuh sehat pulih, aku akan panjang umur. Jadi ketika semuanya pulih, ya itu happy, senang banget, mengucap syukur, makin semangat untuk hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Udah jadi pendeta tuh? Udah jadi pendeta. Nah, cerita menjadi pendeta, tadi dibilang mengabdi, tetapi nggak kepikiran untuk jadi pendeta. Iya. Siapa sosok yang berpengaruh yang sampai akhirnya membuat Pendeta Marcel menjadi pendeta? Nah, jadi itu kan memberi diri untuk melayani ya. Nah, itu lagi ya. Ini sebuah kesaksian juga, cara Tuhan ya. Saya yang bukan siapa-siapa, kemudian diarahkan Tuhan untuk bisa dekat dengan gembala sidang gereja. Itu yang punya gereja, pemimpin tertinggi di gereja. Ya, Bapak Ibu Gembala. Bapak sudah almarhum, Ibu sekarang melanjutkan. Jadi calon Tuhan akhirnya bisa dekat dengan mereka. Dan salah satu anaknya pernah satu kelas bareng di sebuah sekolah akting di Jakarta. Dan nggak pernah tahu kalau dia anaknya Ibu Gembala. Akhirnya ternyata akhirnya dia dikenalin ke seorang koordinator worship leader. Nah, di situ diarahkan untuk ayo kamu belajar nyanyi, singer dan lain sebagainya. Akhirnya dekat dengan Ibu Gembala sampai satu titik di mana dengan Bapak Ibu Gembala diarahkan untuk jadi timnya mereka, membantu mereka dalam pelayanan. Itu dulu. Iya. Dan akhirnya disitulah prosesnya diarahkan dan akhirnya makin kesini makin ke arah jadi pendeta. Tiba-tiba di info nanti mulai khotbah ya. Waduh, itulah. Sempat galau nggak antara pilihan untuk total dengan dunia hiburan? Galaunya ketika harus memilih. Galaunya ketika harus memilih. Jadi kan masih dalam dunia entertain, tapi pelayanan juga jalan. Nah, sempat diperhadapkan pada kondisi di mana harus memilih nih, karena memang udah terlalu berseberangan lagi. Nah, itulah galaunya minta ampun. Karena kan takut apa waktu itu? Takut kehidupan. Kehidupan. Kan ya maksudnya kita hidup merantau kan butuh uang. Kita hidup merantau butuh uang. Kalau saya full pelayanan, saya nggak mau pelayanan cari uang. Kalau mau pelayanan terus motivasinya uang, yang saya percaya nggak akan diberkati. Itu motivasi yang keliru. Nanti akhirnya memanfaatkan umat kan. Jadi saya nggak mau pelayanan cari uang. Tapi ketika saya mau pelayanan, saya nggak bisa pungkiri ada banyak pandangan bilang jadi pendeta mau makan apa? Ini udah jelas nih, dunia entertain, ada usaha dan lain sebagainya, udah menghasilkan. Nanti ketika jadi pendeta mau makan apa? Di dunia yang Jakarta butuh uang, apa-apa butuh uang. Kan nggak mungkin kita nggak ada uang kan. Kita aja misalnya naik tol kemana-mana kan ada pintu tol, kan harus di-tap pakai uang. Nggak mungkin kita pendeta kita tumpang tangan pintu tol, terbuka lah ini pintu tol, kan nggak mungkin kan. Masuk. Iya kan. Iya kan, nanti di kelas dari belakang, buka, cepetan maju. Sabar, tunggu waktu Tuhan, kan nggak bisa. Top up dulu. Mau gimana ya? Emang saya Musa bisa buka laut kan. Jadi akhirnya ya tadi Tuhan bagaimana nih Tuhan. Tapi satu kalimat Ibu Gembala yang akhirnya memantapkan saya adalah Ibu bilang begini, Marcel, jangan takut. Hidup dalam Tuhan, Tuhan pasti berkati. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, di situ pasti ada berkat. Itu kalimat yang saya ingat. Di sini ada berkat. Akhirnya udah melangkah dengan iman. Dan benar puji Tuhan, orang bilang kalau jadi pendeta makan batu. Ketika sekarang saya jadi pendeta, kalau saya ke warteg atau kemana tempat makan ada batu, saya ambil, saya buang, nggak saya makan. Iya, benar. Saya nggak kepikiran terus, wah batu nih, aku kan pendeta, makan enggak, benar.
ini ada aja satu ya. kesaksian yang paling luar biasa nih. Makan batu tidak saya makan. Adanya juga batu berlian nggak ya? Itu juga nggak bisa dimakan. Jadi tinggalkan benar nih. Iya, makanya nih ketika balik lagi di entertain kaget juga nih. Makanya kan yang sekarang yang jadi manajer saya ikutan lagi kan, manajer saya waktu boy band. Oh iya? Iya, ini dulu yang ngurusin waktu boy band. Terus jadi sekarang kembali kayak bisa kali nyanyi dikit gitu nggak? Iya, makanya kemarin kan di sebuah acara TV diminta nyanyi, langsung nyanyi. Tapi ya, mereka kan kaget tapi. Kenapa? Kok nggak ada suaranya? Saya bilang iya, soalnya dulu waktu boy band lip sync. Ini dong dikit. Ya dong, sepatah dua patah lagu ya. Makanya kan lip sync kan. Lagu apa sih? You Know Me. Oh salah lagu. So well, itu Smash. Kemarin waktu di Instagramnya Robi juga banyak loh yang mereka kayaknya fansnya Motion. Apa sih Motion? Iya, Motion. Namanya boyband Motion. Kan Motion. Fansnya namanya apa? Lotion. Movers. Ada dari Movers loh. Oh iya. Oh, puji Tuhan. Ya ampun, ada yang ingat gimana rasanya. Bangga loh ada yang ingat. Makanya kan dulu pas ngeliat udah emak-emak semua. Waduh, tua banget aku ya. Tapi was-was gak pendeta? Ya ketika semakin banyak tadi dikenal gitu kan. Ya itu kan dunia. Cobaan lagi itu. Iya. Ketenaran itu kan ya yang membuat orang jadi lengah juga gitu. Iya. Ada ngerasa gitu nggak? Wah ini harus hati-hati nih. Jangan sampai lupa. Banyak jemaat yang justru WhatsApp dan DM bahwa yang mereka menopang doa dan selalu mengingatkan hati-hati karena itu tadi ya semakin diangkat tinggi anginnya juga semakin kencang. Iya betul. Ya makanya saya selalu ingatkan diri saya untuk selalu merendahkan diri di tempat yang tepat gitu. Jangan sampai ada kesombongan karena kesombongan kan awal mula kejatuhan ya. Betul. Jadi makanya selalu merendahkan diri bahwa ya saya boleh hari ini semua karena Tuhan karena nggak pernah direncanakan. Semua Tuhan yang atur begitu luar biasa sampai akhirnya begitu viral dengan sebuah statement yang sangat sederhana. Dan ya begitu luar biasa bisa ketemu dengan orang-orang yang luar biasa kayak Karos ini kan dulu aku sering nonton dari aku masih di Manado, masih seorang anak saya udah tua ya. Tapi casingnya nggak berubah kecil. Loh. Iya loh, tapi casingnya nggak berubah loh, hebat loh, luar biasa. 2007 ke Jakarta aku ngapain itu ya 2007, 2006 punya anak. Oh iya benar dia nonton dari kecil. Iya. Sering lihat dan gak berubah. Hebat banget loh. Mungkin ada nama panjangnya Feni Rosdayang Sumbi atau bagaimana? Kok tidak berubah Highlander. Gitu? Waduh, dari film yang diketahui ketahuan umurnya ya Highlander. Tahu juga. Berarti sama dong. Aduh, Renegade. Dulu suka nonton film horor-horor gitu? Iya, lumayan. Film horor-horor. Kan aku suka bawain acara yang mistis itu ya. Iya. Kebobule. Ketawa berarti dia nonton. Iya. Pokoknya silat lah yang paling bener-bener. Iya, membekas ya, menghantui. Iya. Menghantui sih, cuma kayak kalimat kita kupas setajam silat. Nah itu tuh yang bener-bener. Oh, itu mempengaruhi cara intonasinya bener. Lumayan. Tetapi semuanya akhirnya terobati dengan sebuah lagu yang berkata Bukit Dong Mediterania. Pantai indah kapuk. Oh, yes. Ingat hari Senin harga naik. Oh, yes. Saya kan Karos lover saya nih. Ngikutin loh. Iya dong. Nah ini aku sampai lupa dari tadi mau nanya apa ya. Soal horor-horor tadi. Horor, iya. Kalau di Kristen gitu ya. Suka ada yang gitu nggak sih gangguan-gangguan yang gaib-gaib gitu? Ada, tetap ada. Bisa menyembuhkan atau menghilangkan apa sih istilah kuasa gelap itu? Sebenarnya bukan saya yang bisa, artinya kita percaya semua karena kuasa Tuhan ya. Nah dan kita percaya dalam nama Yesus ada kuasa. Jadi selama ini dalam perjalanan pelayanan saya itu setiap ada orang yang kerasukan, ada orang yang dikuasai kuasa kegelapan selama ini itu tadi dengan kuasa nama Yesus banyak yang akhirnya dilepaskan. Tetapi kita bedakan ya karena kadang-kadang gini ada orang-orang yang
bukan kerasukan, bukan dikuasai kuasa kegelapan, tetapi memang dia ada gangguan secara kesehatan. Nah itu yang harus kita bedakan. Karena ada teman saya, ada orang datang, mereka bilang dia kerasukan, ternyata ada sedikit gangguan. Jadi dia doain, tutup mata, ditonjok sama orang itu. Jadi mulai saat itu dia kapok doa tutup mata, dia melek terus. Ini antara kisah nyata sama enggak, aku bingung. Ini beneran. Ini ya di atasnya, masa saya nggak boleh bohong. Bohong. Ini beneran. Jadi jadi dia doain kan, Pak kerasukan, dia doain ditutup mata. Orang itu buka mata ditonjok, duar. Beneran. Iya. Ini kan mau tanya pengalaman sebenarnya. Pernah nggak? Kan ya ada pengalaman seperti itu ya. Satu itu. Pernah. Salah satunya adalah waktu itu kan di rumah temen ada yang kerasukan. Jadi dia sebenarnya dulu tinggal di situ, jadi udah kenal dekat. Tetapi setelah itu dia nikah dengan orang, dibawalah pindah ke rumah. Nah tetapi 3 minggu setelah itu datang lagi, terus si suaminya yang waktu itu datang nyamperin kita, bilang kita mau izin mau pulang karena memang teman saya ini adalah kakaknya dia, izin mau pulang bawa ke kampung. Kenapa? Karena sejak pindah di rumah yang baru ini udah 3 minggu dia kesurupan dan gak sadar-sadar dan udah lakukan segala macam gak sembuh-sembuh. Singkat cerita mau izin bawa pulang ke kampung supaya diurus di kampung. Nah saya penasaran dong karena kan teman maksudnya saya kenal dia kerja bantu-bantu di rumah itu juga. Ketika saya lihat memang udah beda banget. Ketika lihat udah beda banget, saya lihat tatapan matanya udah tatapan orang lain. Akhirnya singkat cerita dia marah-marah, dia maki-maki gitu dengan segala macam kata-kata kasar dan memang udah kelihatan orang lain. Kemudian teman saya ini wanita, dibentak-bentak juga. Kita ada berapa orang, ada 5 orang saat itu, dibentak-bentak juga. Nah sebagai seorang laki-laki kan kita jiwa kesatrianya muncul ya. Jadi saya langsung bilang ke wanita yang kesurupan ini, "Hei, diam lu. Udah setan nyolot lagi." Ngomong gitu. Ternyata setannya marah. Setannya marah, langsung dia loncat, dia cekek. Waduh, yang tadinya kekar, maco, langsung udah kayak kambing kurang gizi, langsung dicekek. Cekekannya itu kencangnya luar biasa. Ada beberapa orang situ termasuk suaminya berusaha untuk melepas, nggak bisa lepas. Saya aja yang udah seorang laki-laki, dia perempuan. Tidak terlalu tinggi, tapi kuat. Satu tangannya itu kencangnya luar biasa. Wah itu rasanya udah mau mati, karena udah nggak nafas, dicekeknya benar-benar kencang banget. Habis itu tadi ya berusaha untuk kita mau bilang dalam nama Yesus, tapi kan nggak bisa, lehernya udah. Tapi ketika sedikit ada space, saya bilang dalam nama Yesus, akhirnya langsung orang itu terhempas, langsung sadar. Itu salah satu pengalaman. Oh, luar biasa. Senang sekali pendeta sudah hadir di sini, berkenan hadir, berbagi ceritanya, berbagi kisahnya. Sebenarnya ya kita kadang-kadang suka melihat di bedanya, padahal samanya banyak, gitu ya. Bahwa kita kembalikan semua ke Tuhan, kembalikan semua ke Allah. Allah yang atur semua, gitu ya. Allah yang akan perbaiki semua. Betapapun kita pernah di dalam gelap yang gelap banget, gitu ya. Jadi kalau boleh sedikit ngomong buat teman-teman yang nonton ini ya. Kalau mungkin kamu lagi ada di posisi yang sangat sulit, kalau kamu mungkin lagi ada dalam posisi yang mungkin dalam kondisi yang sangat gelap dan kamu berpikir untuk menyerah, pesan saya jangan menyerah. Kenapa? Karena masih ada masa depan yang Tuhan sediakan buat kamu. Jangan nyerah, bangkit lagi, berjuang lagi. Bersama Tuhan kamu pasti bisa. Ada harapan yang Tuhan sediakan. Maju. Iya. Tuhan Maha Pemurah, Maha Pengampun. Amin. Pendeta Marcel, terima kasih sudah berbagi. Terima kasih banyak. Jangan lupa kalau berburu takjil, kirim-kirim lah ya. Jadi biar aku nggak usah ngantri. Kita sekarang mau berburu baju lebaran. Astaga. Shimmer ya. Kita sudah kerahkan bajunya shimmer loh. Agen. Kita harus tren kali ini baju shimmer, pendeta. Kita menunggu ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih buat Anda semua yang sudah mengikuti perbincangan ini. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat yang terbaik ya dari perbincangan kita, pengalaman siapapun, setiap manusia
gitu ya, pasti punya pengalaman kehidupannya, dan bagaimana kita berjalan menjadi yang lebih baik gitu ya. Ya itu sebetulnya tujuan kita hidup di dunia, supaya kita bisa kembali dalam keadaan yang terbaik. Menjadi lebih baik. Spill the tea. Okay then, let's spill the tea.